Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Pesantren Matoli'ul Falah, yang terhormat segenap panitia KKN Mandiri Institut Pesantren Matoli'ul Falah, yang kami hormati Bapak Dosen Pembimbing Lapangan KKN Mandiri Institut Pesantren Matoli'ul Falah, yang kami hormati Bapak Narasumber Fahmil Usman, yang kami hormati Ibu Narasumber Pratiwi Wulandari. Selamat siang Bapak Fahmi, Ibu Pratiwi. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Yang terhormat segenap peserta KKN Mandiri Tahap 2 Institut Pesantren Matoli'ul Falah. Tidak lupa para pemirsa diskusi online yang kami tunggu partisipasi aktifnya dalam diskusi ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih bisa diberikan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti diskusi online ini dan sekaligus mengupas tuntas tentang tips dan trik sehat di masa COVID-19. Sholawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa diskusi online, dimanapun Anda berada pada kesempatan siang kali ini, di dalam acara diskusi online ini kita bersama beliau-beliau orang yang sangat hebat yang ingin mengupas tentang sehat di masa COVID-19. Nah, saya akan mengenalkan biodata narasumber. Yang pertama yaitu Dr. Pratiwi Wulandari. Beliau ini merupakan mahasiswa S2 UNS, program studi Nutrition Clinical. Sebelumnya S1 beliau itu menempuh di Universitas Negeri Lampung dengan riwayat organisasi, sekretaris eksekutif Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Natural tahun 2013 sampai dengan 2014. Sekretaris Bidang Syiar Forum Studi Islam pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Kemudian Bendahara Badan Pengurus Harian BPH Masjid Asy-Syifa Fakultas Unila tahun 2013-2014. Beliau ini nanti yang akan membahas mengenai zat gizi dan imunitas di COVID-19. Untuk narasumber yang kedua yaitu Mas Fahmil Usman. Mohon maaf, ini saya panggilnya Mas atau Bapak? Panggil Mas aja. Ibu atau Mbak ya? Panggilnya Mas aja. Panggilnya Mbak aja. Pak. Untuk narasumber yang kedua yaitu Mas Fahmil Usman. Beliau ini merupakan CEO Beliau ini merupakan CEO leader dari CEO founder Gizi Inspirasi dan Ruang Gizi. Namun sekedar prolog pada siang kali ini, kemunculan COVID-19 ini menyebabkan pandemi secara global dan menjadi masalah kesehatan bagi di kalangan masyarakat. Banyak cara yang dilakukan masyarakat dalam menjalankan pola hidup sehat di masa COVID-19, diantaranya mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan berolahraga seperti push up, bersepeda, dan masih banyak lagi. Nah, pada siang kali ini,
Agar mampu mengoptimalkan diskusi online kali ini, pemirsa harus aktif bertanya dan mengirim pertanyaan agar tidak terlewatkan dalam kesempatan diskusi online kali ini. Untuk waktu selanjutnya, kita berikan kepada narasumber. Yang pertama disampaikan oleh Dr. Risa mengenai zat gizi dan imunitas. Untuk waktu sepenuhnya 25 menit kepada Dr. Risa, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Halo, Mau Miss. coba share screen dulu ya. Karena gak ada suaranya. Aku gak iso ngomong. Halo? Sebentar, Miss. Materinya. Materinya, Bu. Perhatian bulan dari. Bukan, coy. Stop kasi. Kok enak pa? Halo, Miss Risa. Ya, halo. Terdengar? Mohon maaf, Miss, ini ada kesalahan teknis. Untuk narasumber yang pertama, Mas Fahmi dulu. Oh ya, silahkan. Ya, mohon maaf ya, Miss. Ya, Mas Fahmi. Halo, Mas Fahmi. Halo. Dengar suara Halo, saya? Mas. Mohon Halo. maaf ya, Ya. lama. Jadi untuk pada siang kali ini, Mas Fahmi dijadikan narasumber yang pertama. Karena tadi Miss Risa ada kendala sedikit, jadi beralih ke Mas Fahmi dulu ya. Oke. Oh iya, ini halo. Kedengaran suara saya? Halo? Kedengaran suara saya? Saya kedengaran? Sebentar, Mas. Oke, kita share dulu. Halo Mas Fahmi, ini mohon maaf, PowerPoint-nya kok nggak bisa ditampilkan ya? Nanti saya yang tampilkan aja, bisa kan? Kalau saya yang tampilkan? Sama tadi punya Miss Risa juga nggak bisa ditampilkan. Gimana ini? Atau nanti saya ngobrol biasa aja ya? Oke. Oke. Siap, oke. Kita mulai kan ya? Kita ngobrol biasa. Nggak bisa ditampilkan kayak gitu.
Oke, langsung itu aja Mas, ke materi aja nggak apa-apa, tapi tanpa PowerPoint. Iya, Monggo iya. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang telah memberikan saya kesempatan ya untuk bisa dengan teman-teman semua di sini. Alhamdulillah juga masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit berdiskusi tentang 20 menit ya. Iya, 25 menit. Nanti jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana sehat dan bugar dengan aktivitas fisik dan olahraga ya. Jadi karena kita tentu tahu banyak segala perubahan yang ada ya, segala perubahan yang ada yang tadi kitanya mungkin biasanya berada di luar apa ya, beraktivitas hari, tidak selalu di rumah ya. Jadi mungkin perubahan ini sedikit membuat orang-orang ada salah satu perubahan dalam dirinya gitu ya. Jadi di konsep saya bahas nanti ini, dimana ketika kita berada dalam situasi seperti ini ya, perubahan terus ya, perubahan pola makan kita biasanya berkait di dan di pola aktivitas fisik kita. Jadi karena kebanyakan kita berada di rumah, terkadang kita aktivitas fisik yang seharusnya kita lakukan sehari-hari. Gitu. Kemudian dengan aktivitas fisik seperti itu yang jarang dilakukan, maka akan beberapa penyakit lain ya teman-teman. Jadi seperti diabetes, seperti jantung, stroke, dan nafasan juga. Karena berada di rumah dan jarang melakukan aktivitas fisik. Jadi teman-teman, mungkin kita sering mendengar beberapa kali di setiap kehidupan kita. Mungkin dari saya sedikit kita kan harus berpikir mengubah pola pikir kita, di mana selalu bersikap optimis, bersikap positif ya. Namun dari sisi lain kita juga harus melihat bagaimana kita harus bersikap atau bisa mengubah gaya hidup kita selama kita masih ada gitu, masih bisa hidup. Di mana kita bisa mengubah hidup kita menjadi lebih sehat ya teman-teman. Jadi dengan kondisi seperti ini, di mana kita juga harus berpikir gimana caranya kita harus bisa hidup sehat. Harus ada ketakutan dengan hal-hal yang bisa merusak tubuh kita. Jadi tentu setiap hari itu ada banyak kasus-kasus yang sangat banyak ya tentang COVID itu semakin meningkat ya. Kemudian dengan peningkatan itu sekarang sudah di era new normal atau di kebiasaan yang baru itu, mana kita disarankan untuk rumah tapi selalu menjaga protokol kesehatan dengan baik ya, memakai masker, jaga jarak, dan juga jangan lupa mencuci tangan. Itu paling penting di perilaku kita, protokol kesehatan untuk mencegah COVID. Ya, mungkin dari sisi lain banyak orang yang masih merasa takut dengan sisi COVID ini ya. Jadi ada yang selalu berdiam diri di rumah. Terkadang itu menurut saya sih pemikiran yang terlalu sensitif dari sesuatu virus, dimana ketika kita selalu dan maka intinya kita selalu ada rasa ketakutan dan stres itu meningkat, dimana bisa mempengaruhi sistem imun kita tentunya. Jadi mana ketika kita stres meningkat, jarang keluar rumah atau istilahnya di rumah saja tidur HP, terus nggak ada aktivitas apapun itu, jadi teman-teman semua, dimana kita mulai dari kita lahir sampai kita meninggal nanti, tentunya itu ada siklus kehidupan yang terus berputar, di mana ada sehat dan juga pasti ada sakit ya. Jadi
di sehat ini semua orang berkeinginan untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Terutama juga harus tetap bugar dengan melaksanakan aktivitas fisik dan olahraga. Dan paling pentingnya menjaga dirinya agar tidak terlalu stres ya. Itu. Yang paling penting intinya jangan terlalu stres ya. Dimana kalau kita berbicara tentang kesehatan itu banyak ya. Ada yang mengatakan menurut WHO itu apa istilahnya keadaan sempurna baik secara fisik, mental, spiritual dan lain-lain sebagainya itu sangat kompleks. Namun dari pribadi saya sehat itu adalah sesuatu aktivitas fisik dengan bahagia, dengan senang hati, tanpa ada ketakutan, tanpa ada efek-efek jera ya. Jadi sesuai dari diri kita sendiri untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian juga di mana kalau kita sakit, tentunya kita lebih ingin menjadi lebih sehat gitu kan. Kadang orang itu gini, ada kata-kata mengatakan seperti ini, kita akan apa ya? Kita akan mengetahui pentingnya mata ketika kita mengalami sakit mata. Kemudian juga kita akan merasa pentingnya jantung terkena jantung. Kita merasa pentingnya tubuh kita ketika kita mengalami obesitas ya. Jadi terkadang orang-orang itu ya dari kita itu merasa sekarang itu masih baik-baik saja teman-teman ya. Kadang saya sehat-sehat saja, saya dengan berat badan lebih sehat-sehat saja gitu ya. Jadi itu menurut saya masih dalam proses yang belum apa ya masih mempertahankan pendapat yang seharusnya tidak harus dipertahankan gitu. Jadi ketika ada orang yang memiliki berat badan lebih, dia merasa bahwa dia itu baik-baik saja. Ternyata secara tidak langsung bahwa itu adalah salah satu sindrom metabolik atau kesalahan metabolisme. Ketika orang yang mengalami obesitas atau mengalami berat badan lebih itu sesungguhnya dapat memiliki dapat memicu berbagai macam penyakit ya, diabetes meletus, penyakit jantung, kemudian stroke dan lain-lain. Paling banyak itu sekarang kalau kita berbicara tentang sistem imun, orang dengan berat badan normal dengan orang yang berat badannya obesitas itu sistem imunnya berbeda, karena di mana orang yang memiliki berat badannya lebih itu dia sangat sangat mudah terkena virus juga, karena dia terjadinya peningkatan di mana di dalam tubuh itu ada istilahnya antiinflamasi dan proinflamasi. Jadi di mana ketika orang yang mengalami obesitas atau berat badan lebih itu dia cenderung di mana dalam tubuhnya itu peningkatan proinflamasi di dalam tubuhnya, sehingga ketika ada sesuatu virus yang masuk itu sukar sekali, rentan sekali gitu ya. Kemudian gimana teman-teman kalau kita ketahui ya, jadi teman-teman sekarang, teman-teman yang sekarang melakukan aktivitas KKN ya, mana kita sharing di sini untuk memberikan salah satu pengetahuan ya tentang gizi dan kesehatan pastinya, di mana kadang orang berpikir bahwa olahraga itu salah satu yang kurang masih jarang orang lakukan ya. Mereka berpikir bahwa sudah cuci, sudah menyapu, sudah istilahnya naik tangga, berkebun itu sudah katanya udah olahraga ya. Jadi kalau kita berbicara tentang olahraga itu berbagai macam jenis olahraga itu banyak sekali. Jadi harus sesuai dengan kemampuan kita, harus sesuai dengan keinginan kita, harus sesuai dengan hobi kita, sehingga apa yang kita lakukan untuk olahraga itu tidak ada keterpaksaan dari orang lain ya. Jadi dari sisi lain kita tentunya sebagai manusia di mana kita telah diberikan nikmat kesehatan gitu ya, nikmat kesehatan ya, di mana salah satu menjaga kesehatan itu adalah salah satu bentuk menjaga amanah dari Tuhan atau menjaga amanah dari Sang Pencipta ya. Jadi ketika kita menjaga kesehatan kita dengan baik, menjaga kesehatan kita dengan optimal, itu adalah bentuk salah satu kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana teman-teman yang ada di sini semua yang juga nanti pemirsa ya, kalau di live di YouTube bisa nanti sekarang kita harus mengubah pola pikir kita, tentunya harus gaya hidup sehat yang paling penting ya, biar karena
zaman sekarang itu banyak sekali perubahan-perubahan di media sosial, banyak sekali perubahan-perubahan yang di mana orang-orang dimanjakan dengan berbagai pokoknya lah banyak ya. Kalau sekarang, kalau dulu orang pergi belanja itu jalan kaki atau apa, sekarang orang pergi belanja itu sudah menggunakan Gojek, menggunakan pokoknya semua sistem online. Jadi teman-teman juga harus lebih cerdas memanajemen waktu, memanajemen diri sendiri, di mana yang pantas saya harus lakukan sehingga saya tidak mudah terkena penyakit gitu ya. Paling tidak kita bisa bagaimana memproteksi diri kita, hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan dan hal-hal yang dimana seharusnya kita lakukan gitu teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman lagi berada di rumah, saya sarankan jangan lupa berolahraga ya, karena kita bisa sehat di mana saja kita berada tentunya, mau di luar rumah, di dalam rumah, atau di mana saja kita harus selalu menjaga kesehatan kita ya. Kalau kita berada di rumah, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang ringan-ringan saja teman-teman. Mungkin bisa push up, atau bisa naik turun tangga, atau bisa lari-lari kecil di tempat, atau bisa squat, atau bisa ya, sekarang udah banyak sekali media sosial yang berhamburan gerakan-gerakan atau cara-cara di mana kita bisa melakukan aktivitas fisik sesuai dengan prinsip-prinsipnya gitu ya. Jadi di mana juga ada aplikasi-aplikasi, atau mungkin kita bisa melakukan online exercise, kita bisa menonton YouTube, bisa melihat aplikasi-aplikasi yang ada edukasi olahraganya gitu, itu bisa sangat baik. Dimana namun terkadang kita ada masalah-masalah juga ya teman-teman. Kita olahraga kadang sangat ada kemalasan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, dimana kita kadang berpikir tidak ada teman gitu ya, tidak ada istilahnya keinginan untuk olahraga. Saya sarankan kepada teman-teman yang mungkin memiliki keinginan seperti itu, bisa mencari teman-teman yang suka berolahraga, ajak dia gitu, terus keluarga-keluarga terdekat, di mana bisa berolahraga di luar rumah atau bisa berolahraga di dalam rumah ya, yang gerakan-gerakan yang yang seperti biasanya gitu ya, kayak push up, kayak lari-lari kecil gitu, bermain dengan teman-teman atau bermain dengan anak-anaknya di rumah, itu gimana ya, bisa sangat bisa dilakukan dan sangat mudah. Oke, tentunya semua olahraga itu memiliki manfaat yang sangat penting, manfaat yang sangat baik, di mana olahraga itu adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur gitu, kontinu, terus di mana ada gerakan-gerakan yang sudah menjadi prinsip ya, di mana kalau olahraga itu harus dilihat dari segi yang pertama itu frekuensinya, kemudian ada intensitasnya, ada time-nya, terus ada tipe latihannya gitu ya. Namun teman-teman yang mungkin baru belajar atau baru melakukan olahraga, saya sarankan mungkin lakukan saja dulu, nanti tentang bagaimana time-nya, bagaimana intensitasnya itu bisa dipelajari berlanjut ya, ketika teman-teman sudah mulai ada semangat untuk melakukan olahraga lagi. Ya, di mana olahraga itu memiliki manfaat, tadi saya katakan sangat banyak sekali ya. Namun orang-orang itu masih sangat melihat bahwa olahraga itu bahwa penting dan banyak manfaatnya, tapi kadang mereka tidak melakukannya gitu ya. Jadi kalau saya pribadi teman-teman, olahraga itu salah satu aktivitas yang saya senangi gitu, karena prinsip saya sehat itu adalah sesuatu nikmat yang benar-benar dijaga. Kalau kita tidak menjaga nikmat kesehatan kita, tentunya kita mungkin akan jatuh sakit dan kita tidak bisa menjalankan mungkin segala aktivitas kita tidak bisa menjalankan segala perkuliahan kita, termasuk dengan kegiatan KKN seperti yang teman-teman lakukan sekarang ini.
Kalau teman-teman sekarang mungkin lagi sakit, mungkin sekarang ini ada banyak kendala yang terjadi di KKN ini ya. Jadi di mana aktivitas fisik dan olahraga ini secara tidak langsung bisa menambah kesehatan kita ya, di mana bisa mencegah penyakit menular, di mana ada stroke, hipertensi, kemudian ada juga menjaga kesehatan tulang kita agar tetap kuat gitu teman-teman. Jadi olahraga ini adalah banyak sekali manfaat. Jadi teman-teman, sayang sekali kalau teman-teman itu hanya berada di rumah, hanya berada di dalam kamar, terus main gadget, terus apalah gitu ya, berdiam diri, terus makannya sudah tidak teratur lagi. Tentu sangat memicu banyak sekali perubahan di dalam tubuh kita. Paling banyak terjadi itu adalah kenaikan berat badan yang lebih ya, apalagi makanannya pun tidak dijaga gitu. Jadi ketika kita menjaga olahraga dengan baik, berat badan kita itu pasti akan terjaga, di mana bisa menjaga berat badan kita dan juga bisa menurunkan berat badan orang yang lebih gitu ya. Jadi orang yang mungkin berat badannya lebih, ketika dia melakukan olahraga dengan baik dan benar, itu bisa menurunkan berat badannya secara bertahap gitu ya. Kemudian dengan olahraga ini bisa meningkatkan kebugaran, ya, bisa meningkatkan sistem pernapasan kita, bisa meningkatkan di mana kalau di dalam kebugaran itu kita bisa melakukan aktivitas yang lebih dari istilahnya kemarinnya kita bisa melakukan aktivitasnya cuma 2, ketika kita mungkin sudah rajin berolahraga, kita bisa melakukan aktivitas itu bahkan lebih gitu. Karena kita sudah terlatih, otot kita, tulang kita, kemudian kecepatan dan kelincahan kita itu sudah terlatih ya teman-teman. Di sisi lain dengan olahraga itu, di mana dia bisa membuat kita bahagia, membuat kita tenang, menghilangkan stres, karena ketika kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang di mana bisa membuat kita bahagia itu, di dalam tubuh tuh dia akan memproduksi hormon morfin ya. Hormon morfin ini itu di mana dia bisa membuat kita rileks ya, beda dengan yang lain. Jadi bisa membuat kita rileks. Kenapa? Ketika orang sudah melakukan olahraga sepak bola, dia sangat senang sekali melakukan sepak bola gitu. Dia sudah senang sekali berenang, itu dia senang sekali karena di mana ketika dia melakukan hal-hal yang mungkin olahraga itu kontinu, itu sudah membentuk tubuhnya itu kayak, oh saya pengen sekali olahraga ini terus, saya pengen sekali lakukan ini terus, itu karena hormon tadi yang terproduksi sehingga membuatnya bahagia, membuatnya senang ketika dia melakukan olahraga itu. Jadi teman-teman semua, di mana olahraga ini memberikan kita manfaat yang cukup besar, manfaat yang sangat baik ya. Untuk tips dan triknya, yang pertama kalau menurut saya sih, tanamkan niat di dalam diri bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang paling berharga ya. Mungkin menurut saya kesehatan itu bukan segalanya sih, tapi ketika tanpa kesehatan kita artinya tidak berarti gitu, tidak ada kita mungkin kalau sakit itu kan mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang ketika kita sehat itu. Jadi istilahnya, di mana tips triknya dari saya itu teman-teman semua, yang pertama niat bahwa olahraga itu atau kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat penting, nikmat yang paling baik, dan harus siapa yang menyia-nyiakan amanah, pastinya tentunya dia tidak bersyukur atau tidak tidak menjaga kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di mana dia harus mengerti bahwa pentingnya olahraga itu, di mana bisa membuatnya sehat sehingga ada motivasi di dalam dirinya. Yang kedua, membentuk motivasi di dalam dirinya sehingga kenali dirinya sendiri dulu bahwa dia perlu melakukan olahraga ini untuk menjadi orang yang lebih sehat lagi, orang yang lebih kuat gitu ya. Yang ketiga, buat program ya teman-teman, buat program di mana kalau programnya
Oh itu udah ada slide-nya. Jadi di mana buat program mungkin Senin, Selasa sampai seminggu itu kita disarankan untuk berolahraga minimal 3 sampai 5 kali ya teman-teman. Itu 3 sampai 5 kali. Jadi teman-teman harus melakukan aktivitas itu. Jadi jangan sampai lupa gitu ya. Nanti dari sisi makanan dan pola makannya nanti dijelaskan oleh teman saya nanti tapi dari sisi lain saya kan bahwa adalah sesuatu yang harus benar-benar dijaga, continue lakukan minimal 30 menit setiap hari, kalau tidak bisa lakukan 3 sampai 5 kali seminggu ya gitu. Aja dulu, jangan tahu kayak pengen olahraga yang baik itu kayak gimana, jangan dulu, yang penting intinya kita lakukan yang kita mampu. Mungkin teman-teman di sini mungkin jogging dulu gitu kan, atau ada yang suka berenang dulu gitu. Jadi di situ nanti kita akan merasa manfaatnya dari olahraga itu sendiri. Oh ya, ini slide-nya udah bisa ya teman-teman. Oke, masa ada lagi. Jadi di mana teman-teman yang lagi KKN ini, saya sih selaku ahli gizi ya teman-teman. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman mahasiswa semua untuk menjaga kesehatannya, di mana ketika kita adalah generasi yang harus sehat, penerus masa depan untuk menciptakan generasi yang sehat lagi ya. Karena ketika kita sebagai generasi udah tidak sehat, maka akan melanjutkan juga generasi yang kurang sehat gitu. Jadi di sini teman-teman yang nanti sebagai masih remaja atau dewasa wanita sekarang itu, dia harus karena perempuan itu adalah berasa untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi harus benar-benar paham, juga harus benar-benar menjadi contoh untuk kelak menjadi salah satu madrasah yang baik untuk generasi. Halo Mas Fahmi. Ya. Ini nanti materinya Mas Fahmi tinggal belajar, nanti saya saya operasikan. Ya. Oke. Di next aja. Udah. Waktunya masih ada. Masih Mas. Oh ya, ini next aja sih, next aja. Ya ini. Oke, saya lanjut aja ya. Gimana ini materinya tentang kalau daftar penyakit Indonesia ini, di mana 60%-nya penyakit. Jadi ada kanker itu yang sama merah itu adalah penyebab kematian di Indonesia 60% ya teman-teman. Jadi itulah kenapa kita harus olahraga. Oke, next. Ya, di sini sehat dan bugar ya. Jadi dimana kalau kita di siklus kehidupan ini kita harus berpikir bahwa kita adalah penerus generasi selanjutnya, maka hari ini kita harus benar-benar sehat dan bugar. Jangan sampai sakit ya. Tadi saya katakan kita sebagai orang itu terkadang berpikir bahwa kita nanti terkena penyakit jantung, baru kita tahu bagaimana manfaatnya jantung. Itulah manusia. Terkadang dia sakit mata, baru dia tahu betapa pentingnya mata. Kemudian juga dia tahu betapa pentingnya hati ketika dia sakit hati gitu. Jadi di mana kita harus menjaga benar-benar kesehatan kita, karena dampak itu kadang kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi ketika kita melakukan hal-hal yang kurang baik, maka akan terkena dampak yang paling tidak istilahnya tidak kita inginkan gitu. Jadi harusnya dari setiap siklus kehidupan ini, di mana teman-teman semua harus menjaga kesehatannya ya. Oke, next. Oh iya, tadi ini aktivitas fisik dan olahraga ya. Jadi aktivitas fisik itu adalah gerakan kontraksi otot ya, melakukan menggunakan otot seperti naik tangga, berkebun dan lain-lainnya, seperti ibadah, seperti sekarang kita lakukan ini adalah aktivitas fisik. Kemudian olahraga itu adalah aktivitas fisik yang terencana dan sengaja dilakukan untuk menyehatkan badan ya.
Jadi olahraga itu harus sengaja, kalau tidak sengaja itu apa ya? Ya harus disengajain. Jadi kalau tidak pernah dilakukan secara sengaja, keterpaksaan, maka itu sulit, itu cepat. Jadi cepat ikut-ikut aja sih kalau ketika teman-teman olahraga, saya ikut olahraga gitu, besoknya udah nggak lagi gitu. Jadi intinya kita harus sengaja, kita harus membuat program, benar-benar harus melakukan dengan program yang telah kita buat itu. Jadi paling minimal itu kita olahraganya 3 sampai 5 kali per minggu selama 30 menit. Itu paling apa ya? Paling mudah dan murah sekali sih sebenarnya. Oke, next. Oke, ini ya teman-teman bisa sehat aja, bisa sehat dari rumah ya, walaupun sekarang kita di rumah ya. Jadi bisa lakukan aktivitas seperti push up, naik turun tangga, squat, dan lari kecil di tempat, dan masih banyak lagi gerakan-gerakan yang ada sih sebenarnya. Cuma tadi saya tampilkan yang bisa kita lakukan di rumah tuh, kalau saya sih ini yang bisa saya lakukan di rumah gitu. Jadi lari kecil di tempat, kemudian push up dan naik turun tangga gitu ya. Oke, next. Ya, teman-teman juga bisa ajak keluarga, bisa ajak teman kerabatnya. Jadi sehingga ada motivasi untuk melakukan olahraga, bahwa olahraga ini adalah salah satu sesuatu tuh yang paling penting. Kemudian teman-teman juga bisa melihatnya di aplikasi atau di YouTube gitu ya, atau di mana lah gitu. Kalau teman-teman belum bisa mengetahui gerakan-gerakan gitu ya, banyak sekali aplikasi. Kalau saya sarankan sekarang ada aplikasi namanya AyoFit gitu, itu bisa teman-teman pakai. Itu di sana banyak gerakan-gerakannya ya. Oke, next. Ini tadi ada programnya, di mana ada fit ya. Jadi frekuensi, intensitas, kemudian ada time, terus tipe latihan. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Jadi teman-teman ketika sudah melakukan olahraga secara rutin, teman-teman juga harus paham bagaimana frekuensinya, ya. Tadi saya katakan 3 kali per minggu, kemudian time-nya berapa lama harus lakukan olahraga gitu, kemudian ada intensitasnya, itu berapa lama kita harus istirahat, berapa lama kita melakukan gerakan-gerakan tersebut. Kemudian jenis olahraganya ini tergantung kepada teman-teman yang disenangi atau hobi gitu ya. Jadi istilahnya itu yang disenangi dulu yang kita lakukan. Mungkin jogging, bersepeda gitu ya. Sebenarnya itu sesuatu yang mudah kita lakukan tapi sulit untuk dijalankan ya. Olahraga itu sesuatu yang mudah tapi sulit untuk dijalankan menurut saya sih. Kadang teman-teman saya banyak kadang mengatakan bahwa yuk olahraga, tapi kadang besoknya itu udah enggak olahraga lagi, karena itulah berat sekali sebenarnya, karena belum terbiasa ya teman-teman. Oke, next. Boleh lanjut. Nah, ya. Oh ya, ini teman-teman ya, ini adalah salah satu di mana peran pentingnya olahraga terhadap sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ketika teman-temannya melakukan olahraga itu, di mana dia dapat meningkatkan sistem imun kita ya, di mana mencegah dari berbagai macam penyakit. Dengan kalau saya jelaskan ini kan mungkin teman-teman hanya sekedar pengetahuan aja, di mana manfaat olahraga itu dia membentuk sistem imun dalam tubuh kita, di mana dia menaikkan antiinflamasi dan menurunkan atau menjaga menstabilkan proinflamasi, sehingga tidak terlalu berperan dalam mencegah salah satu penyakit di situ. Nah, terus olahraga juga di mana dia bisa menurunkan protrombosit itu atau istilahnya ya, trombosit itu adalah di mana terjadi pembekuan darah yang sangat cepat gitu ya ketika di dalam tubuh. Maka kalau kita melakukan olahraga itu dapat membentuk satu, kalau di dalam pembuluh darah kita itu yang namanya endotel, itu nanti dia elastis gitu ya, istilahnya lebih peredaran darahnya itu kita lebih lancar gitu. Jadi seperti air itu lancar gitu, nggak ada sumbatannya. Oke, next.
Di sini ini manfaat olahraga ya. Penyakit tidak menular itu di mana sangat banyak sekali di Indonesia ini, di mana 60% penyebab kematian ya. Mungkin kalau kita tahu virus itu, pasti orang yang meninggal karena virus itu pasti ada penyakit lain selain itu terkena virusnya. Makanya ketika orang ada komplikasi penyakit lain, dia terkena virus, itu sangat cepat ya, karena sistem imunnya sudah rendah atau sistem imunnya sudah lemah di dalam tubuh. Pertahanannya itu udah menurun. Maka ketika ada patogen yang masuk ke dalam tubuh dia, itu sangat cepat tertular, sangat cepat bereaksi ya. Kalau kita mempunyai sistem imun yang bagus, yang baik, itu Halo, Mas. kita agar tidak mudah terserang penyakit. Ya, kemudian itu yang tadi yang terakhir, slide terakhir itu manfaat olahraga menurut WHO ya. Bisa di next aja teman. Oke, ini ya. Ya. Jadi itu salah satu kata-kata ya. Kesehatan memang bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan semua tidak ada artinya. Ya. Jadi mengapa saya tulis demikian? Karena menurut saya ketika kita sehat, kita bisa dapat melakukan ibadah dengan baik, berkomunikasi dengan teman-teman, bersosialisasi dengan teman-teman, melakukan aktivitas kita, mungkin sekolah, kuliah, bisnis, dan lain-lain sebagainya. Intinya kita harus sehat dulu ya, mulai dari sehat jiwa, rohani, dan semuanya harus sehat. Jadi itulah kenapa saya katakan bahwa ketika kita mengalami sakit, maka semua tidak ada artinya. Karena kalau orang melakukan orang yang punya uang sekalipun, banyak banget orang kaya ataupun yang mendapat gelar orang terkaya di dunia, tapi kalau ketika dia mengalami sakit, maka dia mungkin tidak bisa menikmati kekayaannya itu ya. Jadi intinya
kita sehat dulu, agar apapun yang kita lakukan itu memiliki manfaat, memiliki istilahnya, memiliki dapat kita nikmati, memiliki berkah ya. Kalau dalam agama Islam itu kan di mana kita diharuskan untuk menjaga nikmat Allah ya kita. Jadi bagi saya kesehatan itu adalah amanah. Barang siapa yang menyanyiakan amanah adalah salah satu perbuatan yang salah sih istilahnya. Jadi di mana kita diciptakan sebagai khalifah itu intinya kita menjaga kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Oke, sekian dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Fahmi atas materinya. Nah, ini langsung saja ke materi yang kedua, ke Dr. Pratiwi Wulandari. Untuk sesi tanya jawabnya bisa langsung lewat via chat Zoom, dan ini di-streamingkan melalui Facebook. Bisa langsung ke kolom komentar di Facebook dengan nama, terus ketik nama sama instansi atau asal kampus. Ya. Share itu, Pak. Share. Diklik. Stop share. Oke. Oke, langsung saja ke Dr. Pratiwi. Dr. Tiwi. Ya, halo. Bisa Halo. terdengar? Ya. Mohon maaf ya, Miss, tadi itu ada kendala teknis sedikit. Oh ya, nggak apa-apa. Udah bisa ya ini ya? Sudah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang sudah diberikan. Jadi ini langsung aja ya ke materi. Melanjutkan tadi sama Mas Fahmil sudah banyak sekali wejangan-wejangan dan juga tips dan trik dalam meningkatkan imunitas melalui olahraga. Di sini saya akan melanjutkan tentang zat gizi dan imunitas di waktu infeksi COVID-19. Boleh next? Nah, kalau Mas Fahmil tadi lebih ke diskusi ya, mungkin ini agak sedikit teoritis. Jadi untuk COVID sendiri ini disebabkan oleh virus jenis corona yang dia itu SARS-CoV-2. Jadi dari namanya itu Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi dari namanya saja sudah menjelaskan bahwa penyakit ini menyebabkan penyakit pernapasan yang akut dan berat. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini dan ditransmisikan pakai droplet. Jadi ditularkan pakai droplet. Droplet itu apa? Droplet itu air liur ya. Biasanya kan bisa keluar ketika kita bersin atau ketika kita batuk atau sedang berbicara. Nah, ketika seseorang misalnya ngobrol nggak pakai masker, terus jaraknya kurang dari 1 meter, kemudian kurang menjaga kebersihan tangannya dan terkena droplet ini, maka virus akan mulai menyerang. Nah, disitulah sistem imun mulai bekerja. Oke, next. Nah, apa itu sistem imun ya? Sistem imun itu di mana tubuh kita punya daya tahan terhadap antigen. Antigen tadi bisa berupa virus. Karena kita berbicara tentang virus corona, jadi ini sistem imun kita terhadap virus. Jadi sistem imun kita itu ada namanya innate dan acquired. Innate itu artinya alami, kemudian acquired itu artinya adaptif.
sel imun yang adaptif gitu ya. Nah, di sini mungkin akan bercerita dulu gimana sih sistem imun di tubuh kita itu bekerja. Kita ibaratkan virus corona ini misalnya sebuah musuh ya, untuk masuk ke tubuh kita. Kita ibaratkan tubuh kita misalnya sebuah negara seperti itu. Nah, si virus corona ini mau masuk ke negara kita, mau masuk ke tubuh kita, mau merusak tatanan yang ada di tubuh kita, mau merusak negara tersebut ya, kalau diumpamakan sebuah negara. Nah, tubuh kita itu punya sistem pertahanan. Kalau diibaratkan tadi saya bilang sebuah negara, dia punya tentara garda terdepan, kemudian ada lapis-lapis selanjutnya. Nah, sistem imun kita sama seperti itu. Jadi ketika ada virus menyerang nih, baru awal-awal nih, datang tadi kan tidak pakai masker misalnya, habis ngobrol sama orang, nggak ada jarak, kemudian kena dropletnya. Nah, droplet itu bisa masuk melalui mucosa dan juga kulit. Nah, mucosa itu bisa lewat mulut, mata, hidung, dan juga kulit itu untuk barrier pertama. Jadi di situ sudah ada sistem imun kita yang pertama, yang garda depan, mencegah supaya si virus ini tidak menyerang tubuh, tidak masuk ke sebuah negara itu, tidak menghancurkannya. Nah, ketika sistem barriernya itu lebih lemah daripada virusnya, virus akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ke tahap selanjutnya artinya virus sudah masuk nih ke tubuh kita. Nah, virus ini adalah sebuah mikroba yang dia itu bergantung pada sel. Jadi dia harus hidup di dalam sel yang hidup. Jadi ketika di tubuh kita, dia mencari sel-sel kita nih. Dia pengen masuk ke sel-sel kita ini. Di sel-sel kita dia akan bereplikasi. Bereplikasi itu dia memperbanyak diri. Ketika dia memperbanyak diri, dia semakin infeksius ya, semakin dapat untuk menyebabkan penyakit ke kita. Nah, di barrier di mukosa sama kulit tadi kita itu udah ada juga sistem imun sebenarnya, sudah ada sel-sel darah putih di situ, sudah ada tentara-tentara terdepan kita. Nah, karena dia terlewati nih, dia sudah lewat mulut, lewat mukosa kita dan juga kulit kita, dia masuk ke tubuh kita. Nah, ketika dia masuk ke tubuh kita nggak diem aja nih gitu, ibarat sebuah negara tadi gitu. Jadi ada tentara lapis kedua. Nah, itu disebut untuk selanjutnya sel-sel yang akurat ya, yang adaptif gitu. Jadi di situ ada namanya sel limfosit B dan sel limfosit T gitu. Jadi tentara-tentara yang lebih kuat daripada yang akan dihadapi oleh virus selanjutnya gitu. Nah, si virus ini nih akan bereplikasi dalam sel. Jadi dia harus masuk dulu dalam sel. Nah, ketika dia masuk ke dalam sel, maka dia akan bereplikasi. Sebelum masuk ke dalam sel, tentara-tentara ini sudah mengikat virus ini sebenarnya dengan antibodi. Tetapi karena virus ini lebih kuat, dia bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, ketika dia masuk ke dalam sel tubuh kita juga nggak diam aja nih sel tubuh kita. Sel tubuh kita juga melakukan perlawanan dengan mengeluarkan MHC ya. MHC itu artinya, oh aku diinfeksi nih sama virus. Jadi tentara-tentara kita yang lainnya, sel T yang lainnya, sel T yang sitotoksik misalnya, dia akan warning, oh sel ini terinfeksi, jadi harus dihancurkan sebelum dia bereplikasi si virus itu menjadi lebih banyak lagi. Nah, ketika virus itu ternyata lebih banyak lebih banyak lagi, dia ternyata ada yang replikasi, ada yang berkembang biak lebih banyak, akhirnya sel tubuh kita terus menuntut untuk meningkatkan sistem imun. Kemudian si sel T sitotoksik, sel antibodi, sel B antibodi semuanya digerakkan menjadi lebih banyak. Jadi tubuh kita memerlukan sel-sel ini lebih banyak, harus memproduksi sel-sel ini lebih banyak. Metabolismenya atau kerjanya untuk tubuh kita semakin meningkat. Nah, ketika peningkatan ini terus terjadi, maka kita membutuhkan nutrisi yang lebih banyak lagi. Ketika nutrisinya tidak tercukupi, maka akan ke arah komplikasi gitu. Jadi gimana sih supaya si virus ini tidak banyak bereplikasi dan menyebabkan komplikasi, atau bagaimana sih supaya virus ini nggak sampai masuk ke sel kita, cukup di luar saja, atau bagaimana sih cukup di luar di kulit
saja sel ini sudah dihalau oleh tentara-tentara di tubuh kita, itu kita bisa menghalaunya dengan peningkatan sistem imun. Jadi supaya tentara-tentara di garda depan kita ini lebih kuat lagi. Nah, untuk meningkatkan sistem imun ini sendiri ada 4 pilar. Yang pertama, untuk kuat sistem tubuh kita itu perlu istirahat yang cukup. Kemudian dia tidak boleh terlalu stres. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Fahmil ya, untuk aktivitas fisik. Dan yang keempat, untuk pemenuhan nutrisi. Nah, next selanjutnya. Nah, kenapa nutrisi itu menjadi penting? Ketika zat gizi, nutrien atau zat gizi masuk ke dalam tubuh kita, dia akan meningkatkan status gizi kita. Nah, ketika status gizi kita baik, maka respon imun kita akan meningkat dan akan menghalau infeksi-infeksi mikrobiom termasuk si virus tadi, mikroba-mikroba termasuk virus, agar tidak terjadi patogenesis atau tidak menyebabkan penyakit. Oke, next. Nah, bagaimana meningkatkan sistem imunitas ini melalui nutrien atau zat gizi ya? Yang pertama kita harus tahu bahwa tubuh kita ini adalah zat biologis ya, yang dalam artian membutuhkan asupan zat gizi juga yang akan terus melakukan metabolisme ya gitu. Jadi zat gizinya harus seimbang gitu. Seimbang ini apa? Seimbang ini artinya makro dan mikronutriennya harus tercukupi sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Bukan berarti banyaknya sama gitu. Kita tahu makro berarti kan banyak gitu ya. Di sini ada karbohidrat, protein, dan lemak untuk makronutriennya. Untuk pemenuhan karbohidratnya sendiri itu 50-60% untuk tubuh kita. Untuk dewasa ya, untuk proteinnya itu biasanya 0,8 sampai 1,2 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk lemaknya sendiri 20 sampai 25% dari kebutuhan kalori. Nah, kemudian selain makronutrien, tubuh kita juga butuh mikronutrien. Nah, mikronutrien ini terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, untuk COVID di sekarang ini kita butuh banyak vitamin dan mineral yang cukup gitu. Untuk vitaminnya vitamin A, B, C, D, dan E. Untuk vitamin B-nya sendiri tidak semuanya untuk peningkatan imunitas ini. Ada vitamin yang diketahui dapat meningkatkan imunitas, ada B6, B9, dan B12. Nah, untuk mineralnya sendiri, mineral-mineral yang diketahui udah bisa meningkatkan imunitas, ada zinc, Fe, kemudian kupro atau tembaga, selenium, dan juga magnesium. Yang semuanya vitamin dan mineral ini ada dalam buah-buah dan sayur-sayuran. Nah, tidak hanya sebatas gizi seimbang nih ya, gitu. Kita harus meningkatkan imunitas ini melalui zat gizi sesuai dengan kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bukan berarti ketika kita makan banyak berarti kebutuhan kita terpenuhi gitu, semakin bagus, enggak ya gitu. Ketika kebutuhannya kita memenuhi asupan yang berlebih dari kebutuhan juga tidak baik, kurang juga tidak baik. Nah, untuk kebutuhannya sendiri, untuk laki-laki itu biasanya untuk dewasa ya 30 kilokalori per kilogram berat badan, untuk perempuan 25 kilokalori per kilogram berat badan. Jadi nanti bisa dihitung kira-kira berat badannya berapa, ini berat badan ideal ya, kira-kira berat badannya berapa, kemudian dihitung kebutuhan kalorinya berapa. Nah, di situ bisa diperkirakan, oh berarti saya harus mencukupi kebutuhan kalori saya per hari berapa. Seberapa banyak sih saya harus makan. Nah, nanti akan kita distribusikan, akan kita bagi di makronutriennya berapa, mikronutriennya berapa. Untuk vitamin dan mineral yang ada di tabel ini berdasarkan AKG ya. Jadi untuk dewasa sesuai dengan yang ada di tabel. Kemudian kita juga butuh hidrasi. Untuk tubuh kita, itu kita butuh 8-10 gelas per hari. Kenapa kita butuh air? Karena kalori kita cukup, zat gizi kita seimbang, sudah masuk, tapi nggak ada air ya, sama saja gitu, tidak terdistribusi. Jadi
zat gizi yang sudah masuk dan juga kebutuhan kalori yang sudah tercukupi itu tidak sampai ke sel-sel kita gitu. Jadi sistem-sistem imun tadi yang sebagai garda-garda terdepan tentara-tentara kita tidak cukup asupannya, jadi tidak cukup kuat, jadi lemah untuk melawan virus. Nah, fungsinya itu makanan ini menjadikan sistem imun kita menjadi semakin kuat gitu. Oke, next. Nah, ini makanan-makanan yang direkomendasikan ya untuk selama pandemi ini. Next. Ya ini kebutuhan zat gizi. Tadi kan ada untuk gizi seimbang, Kemenkes menyarankan untuk mengkonsumsi gizi seimbang dengan isi piringku ya. Bisa back tadi sebentar. Nah, di sini ada isi piringku, ini gambarnya sedikit kecil ya. Di situ sebuah piring kita bagi menjadi 4 bagian, sepertiga untuk karbohidrat, sepertiganya untuk sayur-sayuran, kemudian sepertiga di atas itu untuk lauk pauk dan juga buah-buahan. Oke, next. Nah, ini makanan yang direkomendasikan tadi kan ada sumber karbohidratnya atau makanan pokoknya. Bisa pakai nasi. Cuma beberapa penelitian memang menganjurkan untuk yang lebih ke karbohidrat yang kompleks. Artinya ada serat di dalamnya. Itu kita bisa selain nasi kita pakai jagung, oat, gandum, beras merah, ubi, talas, kentang ataupun singkong. Jadi bahan-bahan makanan ini memiliki kandungan serat juga gitu. Tidak hanya tidak hanya yang karbohidrat yang sederhana aja. Kemudian untuk sumber lauknya ada 2, ada hewani dan juga nabati. Untuk rekomendasinya untuk hewani bisa pakai daging merah. Untuk konsumsinya 1-2 kali per minggu. Itu kemudian untuk unggas itu 2-3 kali per minggu. Selebihnya ikan, telur, ayam. Tuh. Kemudian untuk nabatinya bisa tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, bahan-bahan yang ada di sini, sumber lauk ini diketahui juga dapat meningkatkan sistem imun. Kemudian buah-buahan tadi untuk sumber vitamin dan mineral. Untuk beberapa penelitian untuk infeksi virus ini sendiri yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita itu ada jambu biji, apel, pisang, stroberi, melon, jeruk bali, kemudian nanas, pepaya, kemudian juga ada jeruk buah ya. Konsumsinya 4 porsi per hari. Jadi memang untuk buah-buahan ini disarankan untuk konsumsinya lebih banyak. Kemudian untuk makanan sayur-sayuran ini diharapkan sayur-sayuran segar. Jadi ada paprika hijau, kemudian ada kangkung, kemudian ada brokoli hijau, kemudian ada kacang-kacangan. Nah, untuk sayuran sendiri ini perlu digarisbawahi ya, kalau memang memasaknya tidak boleh terlalu lama, karena dengan memasak terlalu lama, kita memenuhi juga kan misalnya porsinya sudah sesuai dengan isi piringku sepertiga piring misal, kemudian tapi memasaknya terlalu lama, jadi juga akan menghilangkan vitamin dan mineral. Nah, untuk selanjutnya, direkomendasikan juga untuk konsumsi lemaknya. Tadi kan ada konsumsi lemak 20-25% ya dari kebutuhan. Nah, untuk konsumsi lemaknya ini dianjurkan untuk konsumsi lemak yang tak jenuh. Nah, kita bisa dapatnya dari alpukat, ikan, kacang-kajangan, kedelai, atau minyak jagung, seperti itu. Nah, terus dan kita hindari juga untuk lemak-lemak jenuh seperti daging yang berlemak, mentega, minyak kelapa sawit, keju, maupun krim.
Nah, kita juga harus menghindari minum-minuman yang tinggi kandungan gulanya, seperti minuman yang bersoda, berkarbonasi, dan berkonsentrasi. Kenapa sih kita harus menghindari lemak dan juga makanan yang tinggi gula? Karena lemak dan makanan tinggi gula ini akan menyebabkan stres oksidatif. Artinya ada kerusakan-kerusakan di dalam sel tubuh kita yang nantinya juga bisa tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Mas Fahmil ya, bisa menyebabkan penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, kemudian juga penyakit kolesterol gitu, darah tinggi, dan yang akan berakhir pada penyakit jantung koroner, stroke, dan berakhir juga pada kematian juga pada akhirnya. Nah, tadi kita sudah membahas nih, makan makanan kan meningkatkan sistem imun, harus gizi seimbang, kemudian harus sesuai dengan jumlah kebutuhan kalori kita, dan juga harus cukup juga konsumsi airnya agar terhidrasi dan terdistribusi atau tersalurkan dengan baik zat gizi kita ini di seluruh tubuh. Nah, kalau itu sudah terpenuhi gitu, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana makanan itu masuk ke tubuh kita melalui keamanan pangan. Jadi yang pertama, kita sebelum memasak pastikan untuk cuci tangan. Kemudian jangan lupa untuk memasak makanan itu juga minimal 70 di atas 72 derajat ya selama 2 menit agar makanan itu matang, biar sebagian mikroba misalnya bakteri itu, ada virus, parasit atau jamur di dalam makanan itu atau bahan makanan itu bisa mati. Kemudian makanan yang sudah dimasak itu harus disimpan atau harus dijaga di tempat hangat. Misalnya ada buah atau dipotong atau seperti apa, masukkan ke kulkas, tidak ditaruh di ruangan yang terbuka. Tuh. Kemudian kita juga harus memasaknya menggunakan air bersih gitu. Udah, next. Udah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke host. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Baik, terima kasih untuk narasumber Mas Fahmi dan Dr. Tiwi. Ini sudah banyak sekali yang tanya. Langsung ke pertanyaan aja ya. Untuk ini untuk Mas Fahmil. Dari Mbak Muyasaroh, ini dari streaming Facebook. Bagaimana jenis olahraga untuk penderita stroke? Oke. Ya, terima kasih. Siapa tadi yang tanya? Musyarofah. Iya. Jadi menurut saya, dimana kalau yang telah mengalami stroke itu kan ada yang stroke. Namun di sisi lain kalau dia sedang mengalami stroke-nya mungkin bisa bergerak juga gitu. Nanti jenis stroke-nya, kemudian jenis latihannya itu biasanya dia melakukan gerakan-gerakan yang dia lakukan gitu. Dia lakukan mungkin ketika stroke-nya ringan, dia bisa mengangkat apa ya? Kalau di sisi lain tuh bisa gerakan-gerakan seperti di pagi hari gitu ya. Gerakan-gerakan biasa kayak senam-senam biasa gitu. Kayak pokoknya memberikan satu respon gitu, respon terhadap tubuhnya sehingga tubuhnya itu tidak hanya terdiam kaku gitu. Jadi gerakan-gerakan contohnya gerakan apa ya, kalau ada nama gerakannya saya kurang terlalu paham, tapi kayak gerakan ya ketika gerakan apa pemanasan gitu kan, pemanasan, terus gerakan lari-lari kecil atau jalan-jalan kecil di mana gitu, di taman atau di mana gitu. Kemudian kalau memang dia di tempat tidur nggak bisa bergerak, ya jadi kan ya
kondisi pasien atas kondisi orang itu gitu. Jadi kalau dia memang struknya tidak bisa bergerak, ya mungkin dia kan tidak bisa olahraga kan, gerakan-gerakannya kan nggak bisa kan. Jadi sesuaikan dulu kalau dia bisa bergerak, lakukan gerakan yang dia bisa, lakukan aktivitas yang dia bisa lakukan gitu untuk merespon tubuhnya sehingga tidak kaku gitu ya. Jadi kalau jenis gerakannya itu disesuaikan dengan pasien itu. Makanya sebelum terkena stroke susah membuat bergerak. Dari sekarang kalau masih bisa bergerak, ya bergeraklah gitu kan. Jadi nanti sudah kaku di tempat tidur, baru tiba-tiba di pikiran mengatakan, kenapa dulu saya nggak bergerak ya, sekarang saya kaku gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang yang masih bisa bergerak, bergeraklah selama mampu dan bisa gitu untuk kesehatan kita ya. Kira-kira seperti itu. Jadi gitu Mbak Musyarofa. Tadi bisa untuk yang penggunaan yang punya gejala stroke ringan itu bisa melakukan gerakan-gerakan kecil seperti pemanasan. Ini ada penanya lagi yang kedua untuk Mas Fahmil juga. Pertanyaannya, jika untuk pekerja yang tidak sempat berolahraga karena padatnya jadwal, bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap fit tanpa berolahraga? Oke, terima kasih. Menjaga tubuhnya agar tetap fit tanpa berolahraga ya. Jadi saya rasa kalau tadi ada dua tuh, aktivitas fisik dan olahraga. Jadi kalau mungkin dia berada di kantor, dia bisa melakukan gerakan-gerakan seperti bisa kayak gimana? Kalau dia di kantornya ada tangga, kan kalau dia naik turun tangga itu kan sudah gerakan aktivitas fisik ya. Jadi sudah ada gerakan-gerakan yang yang dapat membantu tubuhnya itu untuk bisa istilahnya bisa beraktivitas itu. Jadi segala gerakan yang berkaitan dengan gerakan otot itu aktivitas fisik ya. Jadi kalau dia hanya duduk di kursi aja diam gitu, itu mungkin dia tidak bergerak. Tapi kalau dia duduk di kursi, kemudian ketika dia berdiri terus duduk lagi, berdiri terus duduk lagi sebanyak 10 kali atau 15 kali, itu sudah dia sudah melakukan squat sebanyak, mungkin ketika ada jenjang ada istirahat gitu di kantor, dia bisa melakukan itu. Kayak duduk di kursi, berdiri, duduk, berdiri sebanyak 15 kali ya. Itu sudah cukup untuk dia. Namun ketika mungkin ada waktu luang gitu kan kita mungkin nggak bisa kerja setiap hari gitu kan, ada waktu luang, itu bisa lakukan olahraga di rumah ya. Mungkin kalau di malam hari masih ada waktu, bisa berolahraga di malam hari gitu. Kalau memang cuma di kantor, bisa kayak tadi ya, berdiri terus duduk lagi di kursi, berdiri terus duduk lagi di kursi, atau naik turun tangga, kemudian mungkin bisa melakukan squat yang tadi saya katakan gitu ya. Mungkin push up juga ya gitu, tiba-tiba gak ada lihat push up dulu gitu kan. Oke. Kayak itu aja sih, cukup. Jadi terima kasih untuk jawabannya. Tadi yang tanya Mas Yen Muhammad ya. Jadi Mas Yen bisa melakukan aktivitas di kantor seperti naik turun tangga. Aktivitas pendukung yang bisa tubuh Anda bergerak. Iya, bergerak. Oke. Kemudian nih ada yang tanya lagi, mungkin dari Mas Fahmi sama Dokter Tivi bisa menjawab. Ini pertanyaan kayak dari orang Malaysia. Bahasanya sebentar, saya bacakan dulu. Bagaimana cara mengukur kesehatan saya? Saya ini tampak sehat tanpa ada gejala-gejala yang tim kesehatan sebut. Dan adik juga bilang bahwa merokok ini dapat melawan COVID-19. Saya mohon jawabannya. Intinya ini dari Mas Irfan Ma'arif. Mas Irfan Ma'arif ini perokok aktif.
Jadi beliau tanya cara mengukur kesehatan, terus mohon maaf susah banget nih dipahami, karena saya ini tampak sehat tanpa ada gejala-gejala yang tim kesehatan sebut. Dan adik juga bilang bahwa merokok ini dapat melawan COVID-19. Itu apakah benar merokok dapat melawan COVID-19? Mungkin dari Mbak Tiwi yang bisa, Mbak Tiwi. Oh ya, saya ulangi tadi ya pertanyaannya. Jadi maaf tadi Mas siapa? Halo Mbak Miss Farida, Miss. Tadi siapa yang nanya? Yang nanya Mas Irfan Ma'arif. Oh Mas Irfan Ma'arif ya, Mas Irfan Ma'arif perokok berat gitu ya. Terus merasa sehat gitu. Bagaimana mengukur kesehatannya gitu ya, merasa baik-baik saja. Terus tadi merokok melawan COVID. Kalau bagaimana mengukur status kesehatan, pertama dari berat badan dulu. Jadi umumnya kita lihat dulu bagaimana berat badannya. Nah, berat badan ini kita bisa hitung dari IMT. Nah, IMT ini indeks massa tubuh. Bisa ada rumusnya, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi dilihat dulu bagaimana status gizi berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Nah, nanti didapatkan hasil. Nah, berdasarkan range-nya itu bisa dilihat dari range yang sudah dikeluarkan dari WHO ya untuk Asia Pasifik. Biasanya kan masnya di Malaysia ya tadi ya, masih masuk Asia. Jadi untuk normalnya itu untuk IMT yang baik itu 18,5 sampai 22,9. Jadi di bawah itu under, di atas itu over. Jadi dilihat dulu bagaimana IMT-nya, berat badannya sesuai sudah ideal atau belum. Nah, kemudian dilihat lagi merokoknya. Merokoknya berat tadi ya, sudah berapa tahun? Adakah sudah lebih dari 10 tahun? Seperti itu. Jika memang sudah lebih dan tidak merasa ada gejalanya, nah wajib untuk terus juga IMT-nya dilihat. Apakah ada overweight atau tidak gitu. Nah, ketika ada overweight nih, ada obesitas, kemudian masnya juga merokok, merasa baik-baik saja, sebenarnya sudah terdapat reaksi inflamasi ya kalau merokok itu di saluran pernafasan. Nah, jadi harus berhati-hati. Nah, rokok itu kan juga ada zat-zat berbahaya yang ada juga yang masuk ya dalam paru-paru yang ikut ke dalam aliran darah yang juga merusak sel-sel pembuluh darah. Nah, perusakan dari sel-sel pembuluh darah ini nanti jika ada konsumsi makanan, misalnya masnya tadi mengkonsumsi makanan yang cepat saji, tinggi lemak, lemak jenuh ya, banyak yang mengandung krim, mentega, dan makan junk food tadi, maka bisa merusak mikrovaskulernya gitu. Dan pembuluh darah jantung itu kan kecil ya, jadi memang bisa ada sumbatan dari perlengkatan dari lemak tadi gitu. Jadi kalau dilihat dulu dari IMT-nya gimana, kemudian terus merokoknya tadi udah berapa lama, kemudian tadi kita nggak tahu nih karena merokok dan berat badan dan proses metabolis kita itu kan bisa terlihat baik-baik saja sebenarnya di dalam terjadi kerusakan. Nah, karena itu perlu dilakukan screening secara teratur. Jadi karena masnya nggak ada gejala misalnya, kemudian dari keluarga tidak ada penyakit metabolik seperti hipertensi, kemudian diabetes maupun hiperkolesterol, maka bisa melakukan tes rutin setiap tahun gitu. Jadi setiap tahun periksa ke layanan kesehatan untuk dicek bagaimana tekanan darahnya, bagaimana kadar kolesterolnya ya. Kolesterol itu ada banyak, ada trigliseridnya bagaimana, kolesterol LDL bagaimana, kemudian kolesterol HDL-nya gimana, dan kolesterol totalnya seperti apa. Kemudian juga diperiksa gula darahnya, gula darah puasa yang terbaik ya. Jadi puasa dulu sebelum dicek. Jadi bisa dicek per tahun. Jadi bisa mengontrol nih, misalnya, oh saya nggak ada gejala, misalnya. Saya berat badan tadi IMT-nya bagus misalnya, tapi saya merokok berat gitu. Jadi bisa di screening per tahun nih. Oh tahun ini dicek, oh tekanan darah masih bagus misalnya, tidak ada hiperkolesterol, tidak ada gula darah yang meningkat. Oh berarti baik-baik saja gitu. Tetapi ya balik lagi ya, kalau misalnya merokok melawan COVID, sepertinya agak kurang tepat ya. Mungkin tadi saya kurang paham merokok melawan COVID-nya seperti apa ya.
mungkin tadi terskip atau susah sinyal. Cuma kalau dari yang saya tahu, merokok itu merusak sel-sel endotel. Jadi ada sel-sel di saluran nafas kita nih, dia itu terdiri dari sel-sel pipih gitu, sel-sel pipih selapis yang dia itu rentan kalau misalnya merokok itu dia gampang rusak. Jadi kalau misalnya merokok melawan COVID itu tidak ya, tapi merokok itu menyebabkan lebih mudah atau meningkatkan risiko untuk terinfeksi COVID. Misalnya berinteraksi nih dengan orang yang terinfeksi COVID, kemudian dropletnya terhirup, nggak pakai masker, seperti itu, ngobrol biasa, nggak jaga jarak. Jadi dropletnya masuk ke saluran nafas, kemudian perokok gitu. Jadi lebih memudahkan si virus COVID ini untuk menginfeksi, seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke hostnya atau... Oke, jadi itu jawabannya Mas Irfan Ma'arif. Tetap merokok itu merusak sel-sel endotel. Sel-sel pipih yang rentan itu kan, Miss. Jadi merokok itu bisa bisa menangani COVID, itu salah besar ya, Miss. Karena efek rokok itu sendiri kan pada badan itu nggak ada itunya, positifnya. Merusak kan? Iya, kalau bisa segera berhenti untuk merokoknya. Ini ada pertanyaan terakhir untuk Mas Fahmi tadi yang mengenai bagaimana gejala yang timbul dari penyakit kardiovaskular sehingga dikatakan sebagai penyebab kematian yang paling umum di seluruh dunia. Padahal penyakit ini termasuk tidak menular. Tadi materinya Mas Fahmi yang slide itu. Oh iya. Jadi ini kan gimana ya? Kardiovaskular itu kan gangguan pada bagian kardiovaskular ya. Jadi bagian pembuluh darah dan jantung. Jadi biasanya ini akibat dari gaya hidup yang kurang sehat, dari pola makan, kemudian jarang beraktivitas fisik gitu ya. Jadi ketika seseorang gaya hidupnya kurang sehat, lifestyle-nya kurang sehat, mengkonsumsi makanan yang tadi Mbak Tiwi katakan itu ada tinggi lemak dan tinggi gula, di mana dalam tubuh itu ketika di metabolisme maka akan sisa-sisa dari makanan yang lebih itu kalau kita mungkin nggak makan sesuai dengan kebutuhan itu ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi terus tidak melakukan maka dari metabolisme itu ada ajannya. Mana ajan dulu atau lanjut.
kenapa penyakit kardiovaskular itu menjadi penyebab pertama ya kematian di Indonesia. Jadi semua penyakit yang tidak menular itu akibat dari pola hidup yang kurang sehat. Jadi kenapa kita di Indonesia itu kebanyakan penyakitnya itu tidak menular gitu kan ya, karena ketika kita itu namanya istilahnya kronis gitu. Jadi saat dia masih muda sekarang gitu, dia tidak menjaga pola makannya, tidak menjaga kesehatannya, gaya hidup sehatnya, jarang sekali berolahraga, maka di mana di dalam tubuh itu terbentuklah salah satu istilahnya sindrom metabolik atau kesalahan dalam metabolisme, itu akibat dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Di sisi lain kita yang pertama tadi pola makan yang kurang baik ya, atau pola makan yang salah, di mana dia lebih sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak yang kurang baik atau yang kurang sehat ya. Terus salah satunya juga merokok tadi, kemudian ada yang jarang melakukan aktivitas fisik ya, di mana dari pola makan itu sendiri dilihat bahwa ketika orang yang mengkonsumsi makanan yang lebih dari kebutuhannya akan disimpan di dalam bentuk lemak ya, atau juga diistilahkan dengan kalau sudah lebih banyak itu disimpan dalam bentuk glikogen, kemudian lagi nanti lama kelamaan di bawah kulit atau dikatakan dengan subkutan. Lama kelamaan itu nanti kalau ketika kita tidak mengubah pola makan itu, istilahnya dia berat badan kita meningkat, maka meningkat disitulah terjadinya inflamasi dalam tubuh kita, di mana pemicu yang pertama itu dia kepada sistem di pembuluh darah kita itu terjadi kayak plak gitu ya. Jadi pembuluh darah itu adalah kayak saluran gitu. Ketika ada lemak atau ada plak yang masuk ke dalam situ, itu prosesnya agak lama gitu ya. Jadi dari pola hidup itu maka terbentuklah plak di dalam pembuluh darah itu, sehingga aliran darah itu banyak yang terkena hipertensi, stroke, itu kan semuanya penyakit kardiovaskuler kan, hipertensi, terus stroke, kemudian serangan jantung, itu karena akibat dari pembuluh darah kita yang kurang, yang tadi akibat dari kesalahan pola hidup sehat kita. Jadi terbentuklah plak di dalam pembuluh darah itu. Jadi kenapa ketika sekarang anak muda sekarang udah tidak menjaga pola makannya, di situ akan terus-menerus mengakibatkan tubuhnya itu ya seperti tadi, meningkatnya kelipatannya berat badan, kemudian obesitas. Ya disitulah nanti mulai terjadinya istilahnya penyakit yang berawal dari mungkin pertamanya hipertensi, kemudian serangan jantung dan stroke gitu. Kenapa? Sehingga itulah dikatakan pola makan kardiovaskular itu menjadi kematian ya, di Indonesia dari 60% kematian tadi itu. Jadi apalagi Indonesia sekarang kan jarang ada, menurut survei itu kita jarang mengkonsumsi juga buah dan sayur gitu, dan rendah sekali aktivitas fisik kita. Maka disitulah pemicu dari kebiasaan yang kurang baik itu, sehingga terjadilah penyakit-penyakit yang tadi seperti stroke, diabetes meletus, kardiovaskular, dan lain-lain gitu. Oke. Ya. Sebentar ya Mas, masih ada itu. Nanti disambung lagi.
Penjelasan dari Mas Fahmi tadi sudah sangat jelas. Tadi untuk yang tanya itu namanya Mbak Suha Wulandari. Jadi penyakit-penyakit itu ada karena dari kebiasaan orang-orang yang kurang baik, kebiasaan diri sendiri, malas bergerak dan lain-lain, itu bisa menyebabkan penyakit itu datang, mulai dari stroke, jantung, itu dapat menimbulkan efek yang sangat besar bagi tubuh kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh narasumber. Jadi untuk kesimpulan pada diskusi online kali ini, untuk tips dan triknya, yang olahraga itu menanamkan diri, kesehatan sesuatu yang berharga. Kesehatan itu merupakan suatu amanah, gitu ya Mas Fahmi. Terus membentuk motivasi dalam diri. Dari berbagai pertanyaan tadi itu ada yang tanya mengenai penderita stroke, bagaimana sih cara melakukan olahraga, yaitu dengan gerakan-gerakan yang kecil, gerakan-gerakan yang bisa dilakukan untuk penderita stroke yang ringan, dan menjaga tubuh agar tetap fit itu bisa melakukan dengan gerakan-gerakan setiap harinya, bisa naik turun tangga, terus melakukan aktivitas di kantor, entah itu melakukan jalan naik tangga, naik turun tangga itu. Terus tadi untuk gejala untuk yang merokok itu, apakah merokok itu bisa meminimalisir orang terkena COVID? Nah, itu sebenarnya merokok itu merusak sel-sel endotel, sel-sel pipih yang rentan. Jadi antara olahraga dan imunitas gizi itu harus seimbang. Olahraga yang dilakukan itu dalam masa pandemi seperti ini, teman-teman bisa melakukan di dalam rumah melalui sit up, push up, terus squat jump. Itu teman-teman bisa lakukan tanpa harus keluar rumah. Terus dalam menjaga imunitas tubuh itu meningkatkan sistem imunitas gizi, yang pertama yaitu bisa dengan zat gizi seimbang antara makro dan mikro itu tercukupi. Terus meningkatkan gizi dengan imunitas sesuai dengan kebutuhan kalori. Antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. 30 kalori per berat badan ideal untuk laki-laki, dan perempuan 25 kalori per berat badan ideal. Dan kemudian ada hidrasi 8-10 gelas per hari. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada diskusi online kali ini. Mungkin dari Mas Fahmi dan Dr. Tiwi ada kiat-kiat khusus untuk teman-teman dalam kesehatan, untuk menjaga kesehatan setiap harinya kita. Mau Mas Fahmi dulu atau saya? Pati dulu. Oh, saya. Iya. Kalau kiat khususnya yang jelas dari dalam diri sendiri dulu ya. Intinya adalah cintai diri sendiri dulu gitu. Kalau kita udah sayang sama diri sendiri kan nggak mungkin kita mau diri kita itu sakit ya. Kalau kita tahu diri kita nggak mau sakit, tidak udah sayang sama diri kita sendiri, maka kita akan memenuhi apa yang menjadi hak tubuh kita, yaitu tubuh kita berhak untuk mendapatkan asupan atau zat gizi yang cukup, tubuh kita berhak untuk mendapatkan zat-zat gizi yang diperlukan, baik makro maupun mikronutriennya. Kemudian ya setelah kita sayangi, kita jaga, dan terus istiqomah ya gitu. Jangan hari ini sayang, besok makannya udah berantakan kayak gitu. Jadi intinya untuk tips dan triknya tadi ya sudah dijelaskan bahwa memang harus cukup kalorinya,
nggak berlebihan dan tidak kekurangan, seimbang untuk zat gizi makro dan mikronutriennya. Jangan lupa untuk minum yang cukup ya, 2 liter per hari. Kemudian juga jangan konsumsi atau hindari makan makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak jenuh. Dan mungkin dari Mas Fahmi. Kalau dari saya sih gimana bahwa kesehatan itu adalah amanah ya. Jadi kita harus benar-benar menjadi pribadi yang lebih bijak lagi, harus tahu apa yang seharusnya masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Jadi yang pertama itu, yang kedua kita tadi istilahnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, menjaga diri sendiri, jangan kita serahkan diri kita kepada orang lain. Kita masih muda, masih kuat, masih bergerak, berolahraga, hidup sehat, jaga pola makan kita. Kita aja sih. Baik, terima kasih atas kiat-kiatnya dari Dr. Tiwi dan Mas Fahmi. Kita tutup diskusi online pada sore kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku. Mohon maaf sebesar-besarnya, masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.